Sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah, sholawat badar, itu sholawat yang disusun ulama. Salawat yang mengandung syirik dan bid'ah, sebagiannya mengandung syirik, sebagiannya mengandung kekufuran, sebagiannya mengandung bid'ah. Salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Tetap istiqomah dan tegar memegang teguh pusaka Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dari itu, ajaran iblis laknatullah yang disampaikan oleh setan-setan dari jenis manusia. Insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Ulama di kolong langit dunia ini, ulama hanya ada dua: ulama syuk, ulama jahat, dan ulama pewaris Nabi. Jangan sampai kita semua tertipu oleh tipu muslihat mereka. Seperti mereka mengatasnamakan selawat Nabi. Istilah bahasa ini di majelis-majelis taklim itu selalu dikumandangkan selawatan. Tapi itu syair-syair yang mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan dari Nabi. Itu karangan produk akal hawa nafsu ulama-ulama su, ulama-ulama jahat dari kalangan-kalangan sufi, kalangan-kalangan tasawuf, kalangan-kalangan tarekat. Mereka ulama, tapi ulama su. Kita harus hati-hati dalam beramaliyah. Jangan sampai mengerjakan sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur bid'ah, virus-virus yang sangat membahayakan, menghancurkan amaliyah kita. Bacalah, ucapkanlah selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu wajib bagi kita umat Islam, sebab Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Tapi selawat yang datang dari Rasulullah, yang berasal dari Rasulullah, bukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ulama-ulama tarekat yang mengarang-arang syair menamakannya salawat. Itu bukan salawat. Salawat itu adalah dari Rasulullah. Selain itu, syair-syair setan. Agar tidak berkepanjangan, mari kita dengarkan tentang salawat yang bid'ah, salawat yang syirik. Insya Allah kita selamat dari tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah, sholawat badar, itu sholawat yang disusun ulama. Boleh sholawat yang disusun ulama dibaca? Boleh. Sholawat Busiri, sholawat Barzanji, boleh. Itu bersanad sampai ke penulisnya. Ada sanadnya. Sholawat nariyah, sholawat menjauhkan dari neraka, bukan sholawat neraka. Orang sholawat menjauhkan dari neraka. Dalilnya apa? Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Salawat terbagi dua: salawat ma'tsur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam hadis sahih. Salawat ghairu ma'tsur yang dibuat oleh para ulama, boleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salawat. Dari mana itu? Dari salawat Burdah Busiri.
Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salat badan. Kenapa pakai syair-syair? Orang yang punya jiwa darah seni mendengar syair itu, bahkan dalam pengajian-pengajian kami baca ngaji di Mesir bukan macam ini cepat. Kita ngaji paling lama 3 jam. Mengaji di Mesir masuk jam 10 pagi, balik jam 10 malam. Maka ketika Syekh sedang munsyid, mana munsyid? Baca. Suruhnya munsyid artinya membaca nasyid. Nasyid itu bukan nasyid rebana, membaca syair. Kami kemarin waktu di rumah Habib Ali ada munsyid 1 orang. Ustaz Abdul Somad ada bawa munsyid, kata dia. Tak ada. Kami bawa perut kosong aja. Dia ada munsyid. Munsyid datang dari munsyidnya datang dari Suriah. Dari Suriah. Munsyid itu membaca nasyid. Tadi saya jumpa Ustaz Imam Al-Falah. Saya bilang nanti Ustaz Maulid Nabi coba buat lomba baca nasyid, baca qasidah. Wa ajmalu minka lam tarau qattu ain. Tak ada wajah yang pernah dilihat mata seperti wajah engkau. Engkau itu siapa? Muhammad SAW. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Tak ada pernah orang paling ganteng yang pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Khuliqta mubarra'um min kulli aibin. Engkau lahir dalam keadaan bersih dari segala cacat. Ka'anna qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan kau lahir seperti yang kau inginkan sendiri. Lalu dia dipuji macam rembulan. Qamarun, qamarun, qamarun sayyidina nabi, qamarun. Kau seperti bulan. Karena mereka mengatakan tala'al badru alaina. Salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radhaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Iya.
Contoh lain jemaah sekalian, salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, berkata, "Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak inda huduthil hadithil amim." Wahai makhluk yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Subhanallah. Ini lebih parah sebenarnya daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah pun sudah nggak dipakai sama dia. Karena dia katakan, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bukan lagi kepada Allah. Kalau dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, itu syirik. Sekarang Allah malah sudah nggak dipakai. Kemudian dia juga mengatakan, wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Dan sesungguhnya di antara anugerahmu dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmu yang engkau miliki, ilmu tentang al-lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia katakan Nabi SAW yang menganugerahkan dunia dan akhirat kepada para hamba. Padahal Allah menegaskan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Surat Al-Lail ayat ke-13. Lalu dia mensifatkan Nabi SAW mengetahui perkara gaib, mengetahui catatan takdir yang ada di Allahul Mahfuz. Padahal Allah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan jemaah sekalian, di salawat burdah ini juga ada pensifatan kepada Nabi SAW yang tidak tepat. Salawat burdah itu awalnya adalah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini seringkali mereka buat nyanyian-nyanyian. Artinya apa? Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam terus-menerus selama-lamanya kepada habibika, habibmu, kecintaanmu, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Kalimat habibika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibmu ya Allah. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ini kurang tepat untuk disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pensifatan kepada beliau lebih tinggi daripada habib, yaitu khalil. Khalil itu tingkat kecintaannya lebih tinggi daripada habib. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan Allah bukan habib tapi khalil. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilah kama ittakhadha Ibrahima khalilah." Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi dari seluruh para hamba, hanya 2 hamba yang tingkatannya sampai khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini 2 nabi ini yang paling tinggi tingkatannya. Bukan habib, tapi khalil. Jadi tidak tepat kalau menyebut Nabi SAW habib. Iya. Oleh karena itu, Nabi tidak boleh menjadikan makhluk sebagai khalil, cukup sebagai habib saja. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalilah. Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, maka orangnya adalah Abu Bakar. Orangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tidak boleh. Jadi khalil itu kecintaan yang tertinggi, maka kita sebagai hamba yang paling kita cintai hanya boleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jemaah sekalian yang pertama. Yang kedua, salawat yang bid'ah sekaligus mengandung kekufuran
dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Sangat banyak. Di antaranya salawat Fatih yang dibuat-buat oleh At-Tijani, lalu dinisbatkan kepadanya tarekat Tijaniyah, salah satu golongan sufi ekstrim. Salawat yang mengandung kekufuran. Di mana mengandung kekufuran? Yaitu ketika At-Tijani yang membuat salawat itu menjelaskan keutamaannya. Apa dia bilang? Satu kali membacanya menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Bayangkan jemaah sekalian. Kata At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah, Sufia ekstrim, satu kali membaca salawat Al-Fatih senilai membaca Al-Quran 30 juz 6 kali. Ini kufur. Menyamakan ucapan makhluk dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kekufuran. Bahkan bukan hanya menyamakan, dia menganggap ucapan makhluk lebih baik daripada ucapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis sama sekali. Dia mengklaim menerima melalui riwayat atau jalur khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini dari setiap zikir, dari setiap doa yang kecil maupun besar, dan dari Al-Quran 6.000 kali. Na'udzubillah. Salawat Fatih dia katakan, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepadaku pada akhirnya menjadi lebih afdal dari Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Ini kan khayalan dan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW dan kekufuran. Bagaimana bisa ucapan kita bersalawat kepada Nabi SAW lebih baik daripada Al-Quran kalamullahi azza wa jalla? Ini jelas kekufuran dan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW, karena dia klaim itu hadis Nabi SAW, padahal tidak ada satupun sanad yang sahih, bahkan yang dhaif sekalipun tidak ada. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian yang ketiga, salawat yang mengandung tawassul yang bid'ah. Salawat yang mengandung tawassul yang bid'ah. Contohnya gimana? Salawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Perhatikan jemaah sekalian, Toha dan Yasin mereka anggap juga nama Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih yang kami ketahui tentang Toha dan Yasin sebagai nama bagi Nabi Muhammad SAW. Juga di sini sama dengan salawat Burdah tadi, mensifatkan Nabi SAW dengan Habib, Habibullah. Ini tidak tepat, harusnya Khalilullah. Kemudian lanjutannya, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Perhatikan, ini dua kalimat. Yang pertama betul, yang kedua bid'ah. Tawassalna bismillah, kami bertawassul dengan menyebut nama Allah. Ini betul. Yang kedua, wa bil hadi rasulillah, kami bertawassul dengan al-hadi, yaitu Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tawassul yang bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita bertawassul juga dengan setiap mujahid di jalan Allah, yaitu ahlil badar, para sahabat peserta perang Badar. Jadi dia bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini tawassul yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Begitu pula dalam salawat burdah tadi ada lafaz di dalamnya. Ya, salawat burdah itu panjang. Nah, di antara lafaznya adalah Ya Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana. Wahai Rabb, dengan Al-Mustafa, yaitu dengan Nabi SAW, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami.
Jadi bertawasul dengan Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama salawat yang bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga tawasul yang bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Kemudian yang keempat, termasuk bid'ah dalam salawat adalah menentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali, dan termasuk salawat nariyah, mereka anjurkan dibaca 4444 kali. Jadi, menghitungnya saja saya rasa susah sekali. Dan syariat tidak ada yang menyusahkan kita. Ini menurut mereka, ada anjuran membaca salawat nariyah yang kita sebutkan di awal tadi sebanyak 4444 kali. Dari mana ketentuan jumlah itu? Mereka buat-buat sendiri. Maka itu adalah termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, dan beliau telah mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tapi mereka mentakwil-takwil hadis ini. Hadis yang sudah jelas, semua bid'ah itu sesat, tapi mereka takwil-takwil lagi sampai akhirnya jadi ada bid'ah hasanah. Subhanallah. Kemudian yang kelima, meyakini keutamaan khusus. Meyakini keutamaan khusus. Seperti jamaah sekalian, mereka yakini membaca salawat nariyah tadi sebanyak 4444 kali, maka semua permintaan akan dikabulkan. Dari mana keutamaan khusus seperti ini? Mereka buat-buat sendiri, tidak ada dalilnya. Maka meyakini ada keutamaan khusus tanpa ada dalilnya, ini adalah termasuk keyakinan yang bid'ah. Begitu pula salawat fatih tadi, itu keutamaannya sangat banyak menurut mereka. Terbebas dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, dibaca ribuan kali dan seterusnya. Ya, ada jumlah-jumlah khusus dengan keutamaan-keutamaan khusus. Dan keutamaan-keutamaan khusus itu pun dengan jumlah-jumlah khusus, seperti mereka mengatakan membaca salawat Al-Fatih 100 kali pada malam Jumat, maka dosa selama 400 tahun terhapus. Intinya mengada-ada dalam agama, keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan dalil. Yang keenam, menentukan waktu khusus tanpa ditentukan oleh dalil. Seperti hari-hari khusus, hari Senin misalkan atau hari Kamis. Maka kita diperintahkan memperbanyak salawat. Silahkan memperbanyak salawat kapan saja. Tidak boleh kita mengatakan kalau masuk hari Senin misalkan kita perbanyak salawat. Tidak. Kapan saja kita perbanyak salawat. Tapi kalau kita katakan, jika masuk hari Jumat kita perbanyak salawat, boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Sedangkan hari Senin atau Kamis dan lain-lain tidak ada dalilnya. Yang ketujuh, menentukan tempat khusus tanpa dalil. Jadi, ada tempat-tempat khusus yang kita sebutkan tadi, dianjurkan dalam dalil. Seperti ketika memasuki masjid dan keluar dari masjid. Ketika di Masjid Nabawi lebih dianjurkan lagi. Kalau kita menentukan ada tempat khusus, jika kita sampai di situ, hendaklah kita perbanyak salawat, padahal tidak ada dalil yang menjelaskan, maka itu adalah termasuk bid'ah. Iya. Termasuk menentukan keadaan-keadaan khusus, menganjurkan salawat padanya yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Atau menambah-nambah lafaz yang tidak dianjurkan dalam syariat. Seperti ketika adzan, menambah kumandang salawat. Maka ini termasuk bid'ah. Salawat itu bagus, disyariatkan. Tapi ketika adzan, jangan kita tambah kumandang salawat. Bersalawat setelah adzan itu disyariatkan. Tetapi menambah kumandang adzan dengan salawat, itu adalah termasuk bid'ah. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para sahabat melarang apa yang sudah ditentukan lafaznya dari Nabi SAW, lalu kita tambah-tambahi lagi. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nafi, tabi'in yang mulia, murid Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna rajulan atasa ila jambi Ibni Umar.
bahwasanya ada seseorang yang bersin di dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, lalu orang itu mengatakan, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Dia bersin lalu dia ucapkan Alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, wa ana aqul Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Wa laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana an naqul Alhamdulillah ala kulli hal. Kata beliau, aku pun mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi ketika bersin, Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Tapi cukup Alhamdulillah saja. Dan beliau juga menganjurkan kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap keadaan. Jadi jemaah sekalian, perhatikan di sini. Mungkin kita mengatakan, apa buruknya setelah bersin kita ucapkan Alhamdulillah, lalu kita tambahkan salawat. Ternyata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang. Dengan alasan apa? Nabi SAW nggak mengajarkan seperti itu. Yang beliau ajarkan hanyalah mengucapkan Alhamdulillah saja. Jika lafaz-lafaz itu sudah ditetapkan dalam syariat dan tidak ada padanya salawat, jangan kita tambahkan salawat. Kemudian yang ke-8, bersalawat sambil bernyanyi-nyanyi. Ini termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang ke-9, salawat diiringi musik. Ini lebih parah lagi. Menyanyi diiringi musik lagi, bahkan tidak jarang sambil berjoget-joget. Na'udzubillah. Ini bisa jadi jemaah sekalian termasuk penghinaan kepada syariat Islam, kepada ibadah salawat, kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena musik itu sendiri adalah maksiat. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah sambil berbuat maksiat? Musik itu maksiat berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya Rasulullah SAW menegaskan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Alat-alat musik hukumnya haram. Tegas Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin digunakan ketika bersalawat kepada Nabi SAW. Ini secara tidak langsung adalah penghinaan. Maka hati-hatilah. Kemudian yang ke-10, bersalawat dengan suara keras atau sambil berjamaah, mengucapkannya secara berjamaah. Jemaah sekalian, pada dasarnya berdoa itu dianjurkan untuk dipelankan, bukan dikeraskan. Nabi SAW mengatakan, irba'u anfusakum innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli lagi gaib, yang tidak ada, yang jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi kenapa harus dikeras-keraskan bacaannya? Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW itu sendiri. Pada dasarnya berdoa termasuk bersalawat itu dianjurkan tidak dikeraskan. Begitu pula dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Seperti ada yang memimpin, lalu diikuti oleh jamaah dengan satu suara, seperti qor begitu. Maka ini termasuk cara yang bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih punya ulama pewaris Nabi yang menjelaskan secara detail apa itu sholawat-sholawat bid'ah,
Apa itu selawat-selawat yang mengandung unsur-unsur kesyirikan? Alhamdulillah, kita tahu sekarang mana selawat yang berasal dari Rasulullah dan disampaikan oleh para sahabat-sahabat, dan mana selawat-selawat yang berasal dari ulama-ulama syuk dari kalangan sufisme, tarekat, dan tasawuf. Alhamdulillah, kita terus mereksen, meluruskan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran menyimpang yang dibawa, dikumandangkan, disosialisasikan oleh ulama-ulama syuk, ulama-ulama jahat. Memang mereka populer, tapi menggiring manusia menuju jurang neraka jahanam. Mari kita selalu belajar dan selektif memilah mana ulama poros Nabi, mana ulama syuk. Insya Allah majelis taklim akan tumbuh subur dengan selawat-selawat yang langsung berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan selawat-selawat yang dikarang-karang oleh sufisme sesat, sufisme jahat, menyesatkan manusia dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Berbahagialah kita, beruntunglah kita, berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mengikuti agama, cara beragama para sahabat Rasulullah, tapi bukan cara beragamanya orang-orang tarekat, cara beragamanya orang-orang sufi, tasawuf. Tidak, kita beragama, berislam sesuai bagaimana para sahabat Rasulullah yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Insya Allah kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Quran dan Sunnah harga mati. Selain Al-Quran dan Sunnah, ajaran setan laknatullah. Aku hanya menyampaikan, aku hanya menginformasikan apa itu ulama syuk, syair-syair setan, apa itu ulama poros Nabi yang menyampaikan selawat berdasarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buang semua syair-syair yang bukan dari Rasulullah. Mari kita amalkan selawat-selawat yang dari Rasulullah, sampaikan kepada kita semua. Insya Allah, Allah melindungi kita dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.